Bab 31, Hutan Bulan Perak. Sosok Wong Xiaolong dan Fei Hao perlahan menghilang dari pandangan semua orang saat mereka berjalan lebih jauh. Wang Peng memandangi istrinya Su Yan yang masih berdiri dengan linglung melihat ke arah putra mereka. Dia pergi ke samping istrinya dan dengan lembut berkata, "Yan Mei, ayo kembali, putra kita sudah pergi jauh." Saat dia mengusap bahu Su Yan mengangguk kosong, dan Wang Peng memeluknya saat mereka berjalan kembali ke Wong Clan Manor bersama yang lainnya. Sedangkan setelah Wong Xiaolong dan Fei Hao meninggalkan Wong Clan Manor, mereka tidak mengikuti jalan biasa melainkan masuk ke gunung belakang, bergerak lebih dalam ke gunung. Menyeberangi gunung belakang beberapa ratus li, mereka akan mencapai perbatasan hutan bulan perak. Hutan Silver Moon sangat luas sehingga melintasi lebih dari 10 wilayah kerajaan, berbagai binatang hidup di dalam hutan ini. Karena itu, Wong Xiaolong memutuskan untuk berburu binatang iblis saat bepergian. Tahap keempat bara floret piton yang dia bunuh sebelumnya berasal dari Silver Moon Forest. Dan 3 hari kemudian, Wong Xiaolong mencapai tepi hutan bulan perak. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Melihat langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap, dia berkata kepada Fei Hao, "Kita akan beristirahat di sini untuk malam ini, dan melanjutkan perjalanan kita besok." "Ya, penguasa." Fei Hao mengakui dengan hormat. Monyet tunggu kecil di bahu Wong Xiaolong bertepuk tangan dan mencicit. Melihat aksinya, Wong Xiaolong tersenyum, "Anak kecil, lihat apakah ada buah di daerah ini, bawa kembali." Monyet tunggu kecil itu mengangguk, mencicit sambil melompat dari bahu Wong Xiaolong. Dengan hanya beberapa lompatan, itu menghilang dari pandangan. Sedangkan Fei Hao pergi mengumpulkan ranting kering dan kulit pohon untuk membuat api. Beberapa saat kemudian, monyet tunggu kecil kembali dengan membawa banyak buah-buahan segar di tangannya, bahkan mulutnya menggigit sepotong buah. "Ini adalah buah es." Fei Hao berseru dengan heran melihat buah-buahan seperti transparan di dalam lengan monyet tunggu kecil itu. Buah es jarang terlihat, meski tidak membawa manfaat dalam hal meningkatkan battle ki, sebaliknya, bisa memperkuat fisik dan harganya beberapa puluh koin emas di pasaran. Ketika monyet tunggu kecil melihat keheranan Fei Hao, ia mengangkat kepala kecilnya dengan bangga. Ia meletakkan sekitar 7 hingga 8 potong buah es, lalu memberi isyarat dan mencicip sebelum berlari lagi, kembali dengan lebih banyak buah es di lengannya. Wong Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tertawa melihat tindakannya, pria kecil ini lucu. Selama perjalanan beberapa hari ini, setiap kali monyet tunggu lari ia akan membawa kembali beberapa buah yang enak, jadi Wong Xiaolong dan Fei Hao mencicipi banyak buah yang enak sepanjang perjalanan. Saat mereka duduk di sebelah tumpukan buah es, Wong Xiaolong dan Fei Hao mengeluarkan beberapa makanan kering, dan memakannya bersama dengan buah es. Sedingin es dan harum ketika buah es meluncur ke tenggorokan, Wong Xiaolong makan 3 tanpa merasa cukup. Wong Xiaolong berkata kepada Fei Hao, "Sayang sekali tidak ada daging, jika ada daging, ditambah sebotol anggur yang enak, maka itu akan menjadi sempurna." Wong Xiaolong adalah pecinta anggur di kehidupan sebelumnya, tetapi dia belum mencicipi anggur dunia ini. Dia bertanya-tanya bagaimana rasanya anggur di dunia ini. Fei Hao tertawa ketika mendengar ini. Sovereign juga suka minum dari sudut pandangnya. Sovereign, yang bahkan belum mencapai usia 9 tahun, sebenarnya tahu cara minum. Kemudian dia menambahkan, "Anggur, saat ini tidak ada, tetapi daging akan ada nanti." Sementara Wong Xiaolong bingung, tiba-tiba terdengar suara binatang iblis yang menuju ke arah mereka, dan dari suara gerakannya, itu pasti tidak kecil. Beberapa saat kemudian, 2 taring tajam mulai terlihat saat seekor babi seperti binatang iblis muncul di hadapan Wong Xiaolong dan Fei Hao. Binatang iblis tingkat rendah, binatang Sandifern. Menonton saat Sandifern Beast mendekat, Fei Hao tertawa dan berdiri. Sovereign, meskipun daging Sandifern Beast ini agak tebal dan keras, rasanya cukup enak. Dia siap untuk berurusan dengan Sandifern Beast, tetapi bayangan kecil mengalahkannya. Itu mencapai binatang Sandifern hampir secara instan dan seberkas cahaya dingin menyinari tubuh binatang Sandifern saat ia meratap dan jatuh ke tanah. Melihat pelakunya, Fei Hao menggelengkan kepalanya dan, tentu saja, itu adalah monyet tunggu kecil.
Setelah membunuh binatang sandiferen, monyet ungu kecil itu menyeret mayat yang lebih besar dari tubuhnya beberapa ratus kali lipat ke dekat api unggun. Itu mencicit dan menunjuk ke arah Wang Xiaolong dengan jari kelingkingnya menunjuk ke tubuh besar sandiferen Beast. Oke, aku sudah tahu kamu pelahap. Wang Xiaolong tertawa dan mengeluarkan pisau tajam untuk menguliti binatang sandiferen, membersihkan dagingnya dan memanggangnya di api unggun. Air liur menetes sambil menunggu daging dipanggang, dan segera udara dipenuhi dengan bau daging panggang yang harum dan Violet Spirit Devourer Monkey berjongkok tepat di depan api unggun dengan tatapan cemas saat matanya hanya menatap daging, mengeluarkan air liur tanpa henti. Wang Xiaolong tersenyum melihat ekspresi monyet ungu kecil itu. 1 tahun yang lalu, si kecil mencicipi keahlian memanggangnya. Fei Hao duduk di dekatnya, dan matanya tidak menyimpang dari daging di api unggun, raut wajahnya sama dengan monyet ungu kecil itu. Tepat ketika daging harum memenuhi udara, jauh sekali, teriakan nyaring terdengar. Baik Wang Xiaolong dan Fei Hao terkejut, tetapi Fei Hao berkata, yang berdaulat, begitu kita memasuki hutan bulan perak, kita akan melihat banyak jenis pembunuhan ini, dan Anda akan segera terbiasa. Lebih baik tidak ikut campur, Wang Xiaolong mengangguk. Namun, suara pertempuran yang jauh semakin jelas saat semakin dekat, dan sepertinya bergerak menuju arah Wang Xiaolong. Wang Xiaolong mengerutkan kening. Dan dalam hitungan detik, dia melihat pihak-pihak yang bertarung menampakkan diri, disertai dengan suara teriakan yang keras. Seorang gadis muda dan seorang pria sedang dikejar oleh sekelompok orang yang mengenakan jubah berwarna ungu, tebasan yang dibuat oleh pedang terlihat pada sepasang anak muda saat darah menodai pakaian mereka. Akademi Bintang Kosmik, sekte pedang berjubah ungu. Alis Fei Hao berkerut. Wang Xiaolong menoleh untuk melihat Fei Hao. Fei Hao menjelaskan, Cuan muda, Cosmic Star Academy milik kerajaan Luotong, Anda mungkin pernah mendengarnya, di mana sekte pedang berjubah ungu adalah sekte nomor 1 kerajaan Yunhai. Sepasang anak muda di depan berasal dari Cosmic Star Academy, dan yang di belakang mereka berasal dari sekte pedang berjubah ungu, Akademi Bintang Kosmik. Sekte pedang berjubah ungu. Wang Xiaolong melihat lagi ke pesta-pesta yang menuju ke arahnya. Cosmic Star Academy adalah sebuah akademi di kerajaan Luotong, ini dia mendengar ayahnya menyebutkan sebelumnya. Sebagian besar keturunan berbakat keluarga besar dan terkemuka berkumpul di sana, dan di kerajaan Luotong, adalah kemuliaan keluarga untuk membuat keturunan atau murid mereka berhasil mendaftar ke Cosmic Star Academy. Di mana sekte pedang berjubah ungu, dia belum pernah mendengarnya, tetapi karena sekte pedang berjubah ungu ini adalah sekte nomor kerajaan Yunhai, maka mereka pasti sangat kuat, setidaknya tidak lebih lemah dari Akademi Bintang Kosmik. Dan pada saat ini, kedua belah pihak terkejut melihat Wang Xiaolong, Fei Hao dan monyet pemakan roh violet kecil di jalan mereka. Pasangan gadis dan pria muda itu terbang menuju Wang Xiaolong dan Fei Hao setelah sedikit ragu. Pada saat yang sama, memanggil Fei Hao dengan suara mendesak, "Senior, tolong selamatkan kami." Fei Hao mengerutkan kening. Dia enggan melibatkan dirinya dalam masalah semacam ini, tapi sekarang sepertinya dia tidak akan bisa menghindarinya. Keduanya berdiri dan diam, Fei Hao tidak bergerak, menunggu keputusan Wang Xiaolong. Sepasang anak muda tiba di samping api unggun, terengah-engah. Ekspresi mereka dipenuhi rasa takut ketika mereka melihat kembali ke sekelompok orang yang mengejar mereka. Bab 32, Semangat Bela Diri Fei Hao. Ada 10 atau lebih murid dari sekte pedang berjubah ungu mengejar pasangan itu, melihat bahwa mereka telah berhenti berlari, para murid berpencar dan mengetung 4 orang di api unggun. "Kakak Chang, apa yang harus kita lakukan?" Seorang murid sekte pedang berjubah ungu bertanya kepada seorang pria paruh baya dengan bekas luka pedang yang berbeda di pipi kirinya. Pria paruh baya berwajah bekas luka itu memandangi setiap orang yang diketung dan berhenti ketika dia sampai di Fei Hao. Alisnya berkerut ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat menentukan kekuatan Fei Hao. "Senior, kami adalah murid dari sekte pedang berjubah ungu, kami berharap senior tidak ikut campur dalam masalah ini." Setelah jeda singkat, Zhang Hua menambahkan, "Selama Anda tidak ikut campur, kami akan mengizinkan Anda pergi dengan aman. Lagi pula,
Mereka berada di dalam perbatasan kerajaan Luotong dan bukan di kerajaan Yunhai. Zhang Hua lebih suka menghindari masalah jika dia bisa. Fei Hao tidak menanggapi, sebaliknya, dia melihat ke arah Wang Xiaolong. Ekspresi Wang Xiaolong tetap datar saat dia melihat ke arah Zhang Hua. Apakah kamu mengatakan bahwa jika kita ikut campur, maka kita tidak akan bisa pergi dengan aman? Meskipun pihak lain tampak sopan, Wang Xiaolong, bagaimanapun, mendeteksi ancaman tersirat dalam kata-kata mereka. Sebagai orang yang lahir di kerajaan Luotong, melihat murid-murid akademi utama kerajaannya diburu, wajar saja jika dia akan sedikit memihak untuk membantu murid-murid akademi bintang kosmik. Sama seperti di kehidupan sebelumnya di bumi, jika orang-orang dari negaranya diintimidasi, dia akan bias dalam mendukung rekan senegaranya. Mendengar tanggapan Wang Xiaolong, ekspresi Zhang Hua tenggelam. "Nak, apa yang baru saja kamu katakan?" teriak salah satu murid melihat seorang pemula berani berbicara dengan cara seperti itu kepada kakak senior Chang, dan saat dia hendak memarahi lagi, tiba-tiba, sebuah bayangan melintas dan murid itu berteriak sambil memegangi wajahnya, "Wajahku! Wajahku!" Ada 2 garis darah mengalir di kedua sisi wajahnya. Itu adalah monyet pemakan roh violet yang menyerangnya dan, setelah menyerang, dia duduk kembali di bahu Wang Xiaolong, dan kemudian memamerkan giginya pada murid itu. "Binatang, kamu mencari kematian." Kemarahan memboncah pada murid sekte pedang berjubah ungu itu dan dia menanamkan ki pertempuran ke dalam pedang panjang yang dia pegang dan serang, menebas langsung ke monyet ungu kecil itu. Ketika murid-murid lain melihat bahwa salah satu dari mereka terluka, mereka tidak dapat melawan dan mereka menyerang bersama. Sinar terang dari cahaya pedang mengelilingi Wang Xiaolong. Zhang Hua ingin menghentikan mereka, tetapi sudah terlambat dan dia melihat sinar cahaya pedang meluncur ke arah Wang Xiaolong. Tiba-tiba, sinar cahaya pedang menghilang dan 4 murid yang menyerang terbang, memuntahkan darah di udara. Ketika mereka menyentuh tanah, tubuh mereka tersentak 2 kali dan menjadi diam, mereka semua mati. Fei Hao memandang dingin keempat tubuh sebelum dia berbalik ke arah Wang Xiaolong dan bertanya dengan hormat, "Cuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku baik-baik saja." Sebenarnya, bahkan jika Fei Hao tidak melakukan apa-apa, keempat murid sekte pedang berjubah ungu tidak dapat menyakitinya, dia dapat mengatakan bahwa mereka berempat hanya prajurit orde kelima. Zhang Hua dan murid lain dari murid sekte pedang kain ungu terkejut ketika mereka melihat 4 tubuh tak bernyawa tergeletak di tanah. Kemarahan muncul, dan cahaya dingin berkedip di matanya saat dia berbalik untuk melihat Fei Hao. "Kamu berani membunuh murid dari sekte pedang berjubah ungu?" Fei Hao hanya menatap Zhang Hua dengan ekspresi yang bahkan lebih dingin dan berkata, "Mereka yang berani menyakiti tuan muda, akan mati. Ini adalah salah satu aturan gerbang Asura, jika ada yang berani menyakiti penguasa, semua murid gerbang Asura harus membunuh orang itu dengan sekuat tenaga." Kemarahan mengamuk di hati Zhang Hua, dan ekspresinya menjadi sedingin es. "Bagus." Kemudian dia melambaikan tangannya memberi isyarat kepada para murid dan berkata, "Kami pergi." Kemudian dia berbalik untuk pergi. Semua murid tercengang. "Meninggalkan? Siapa yang mengizinkanmu pergi pada saat ini?" bicaralah Wang Xiaolong dengan nada tajam. Wang Xiaolong melihat kebencian dan permusuhan di mata pria paruh baya itu, dan dia tahu bahwa jika dia diizinkan pergi, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam di masa depan, dan Wang Clan Manor tidak jauh dari mereka lokasi saat ini. Jika pria paruh baya berwajah bekas luka itu menemukan identitasnya, maka kediaman klan Wang mungkin berada dalam bahaya pemusnahan. Jadi, Wang Xiaolong memutuskan untuk tidak membiarkan para murid sekte pedang berjubah ungu ini pergi. Pembunuhan melintas di hati Wang Xiaolong. Di kehidupan sebelumnya, jumlah penjahat yang mati di tangannya tidak kurang dari 20. Faktanya, Wang Xiaolong bukanlah orang yang lembut dan baik hati. Pria paruh baya berwajah bekas luka dan murid sekte pedang berjubah ungu berhenti, dan ekspresi mereka berubah pada saat Fei Hao bergerak. Saat Fei Hao berlari ke depan, di belakangnya, sebuah sungai muncul. Sungai memancarkan cahaya perak yang berkelap-kelip seolah terbuat dari banyak lampu pedang. Ini adalah semangat bela diri Fei Hao, sungai perak.
Silver River juga merupakan variasi dari martial spirit. Jiwa VIHOU segera berubah setelah melepaskan semangat bela dirinya. Tubuhnya berubah lembut dan fleksibel. Bergerak seolah-olah dia telah menjadi sungai berwarna perak, dia melilit murid-murid sekte pedang berjubah ungu dan jeritan mengerikan datang dari tenggorokan mereka saat pilar darah keluar dari tubuh mereka. Tanpa kecuali, semuanya hancur ke tanah. Dalam sekejap mata, mereka semua mati. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil 6 hingga 7 napas, semua murid lain dari murid sekte pedang berjubah ungu, serta pria paruh baya berwajah bekas luka, Zhang Hua, meninggal. Kedua murid Cosmic Star Academy berakar di tempat mereka berdiri, dipenuhi ketakutan saat mereka melihat VIHOU. Mereka sangat menyadari kekuatan murid sekte pedang berjubah ungu yang telah mengejar mereka, lagi pula, pria paruh baya berwajah bekas luka itu adalah prajurit Orde ke-7 yang terlambat. Selain dia, ada 2 prajurit Orde ke-7 lainnya. Pada saat ini, VIHOU telah kembali ke dirinya yang biasa dan mundur ke belakang Wang Xiaolong. Baru pada saat itulah kedua anak muda itu sadar. Ini, adik laki-laki dan senior ini, terima kasih atas anugerahmu, kami akan menunjukkan rasa terima kasih kami di masa depan. Suara pemuda itu bergetar saat dia menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Dia kemudian meraih tangan gadis itu dan dengan cepat pergi dengan panik. Lama setelah itu, dia menoleh ke belakang melihat ke arah mereka menjauh dari ketakutan. Wajah VIHOU tenggelam melihat keduanya melarikan diri dengan panik ketika dia baru saja menyelamatkan mereka, jadi dia bertanya kepada Wang Xiaolong, "Cuan muda, haruskah kita?" tanda tanya. VIHOU membuat gerakan membungkam. Cahaya tertentu melintas di mata Wang Xiaolong, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Lupakan. Meskipun dia juga muak dengan cara mereka melarikan diri darinya, dia mengerti bahwa mereka takut dia akan membungkam mereka seperti murid sekte pedang berjubah ungu. Selain itu, dia tidak khawatir pasangan itu akan menyebarkan cerita, karena bukan kepentingan mereka jika insiden ini terungkap. "Ayo tinggalkan tempat ini," Wang Xiaolong berkata kepada VIHOU setelah para murid Akademi Bintang Kosmik menghilang dari pandangan. Dia telah kehilangan minat untuk tinggal di sini. "Ya, penguasa." Sebelum mereka pergi, VIHOU membakar mayat-mayat itu. Maka, 2 orang dan 1 monyet kecil memasuki hutan bulan perak. Memiliki VIHOU, seorang prajurit Orde ke-10 akhir yang bepergian bersamanya, Wang Xiaolong tidak takut bertemu dengan binatang iblis yang kuat. Sebulan kemudian, di suatu tempat di Silver Moon Forest, 2 sinar terang melintas dan seekor beruang hitam besar meraung saat jatuh, menabrak tanah. Setelah itu, siluet Wang Xiaolong muncul di udara. Dalam sebulan terakhir dengan membunuh binatang iblis, dengan menggabungkan bakat bawaan roh bela dirinya, Space Chomcho Almond dan Phantom Shuttle, Wang Xiaolong sekarang dapat dengan mudah membunuh binatang iblis tahap 6. Beruang hitam yang baru saja dibunuh Wang Xiaolong adalah pertengahan tahap ke-6. Pada saat ini, monyet ungu kecil melompat dari bahu Wang Xiaolong ke arah beruang hitam besar. Cakar kecilnya membelah kulit, menggali inti binatang, sebelum membuka mulutnya dan menelannya, kemudian mengeluarkan kantong empedu beruang dan memberikannya kepada Wang Xiaolong. Kantong empedu beruang hitam tahap 6 jauh lebih kuat dibandingkan dengan kantong empedu ular bara floret piton tahap keempat yang dia ambil terakhir kali. Bab 33, Cakar Iblis Asura. Wang Xiaolong mengeluarkan anggur dari cincin Asura, lalu dia merobek kantong empedu beruang hitam untuk mencampurkannya ke dalam anggur sebelum dia minum dan menelan semuanya. Dia akhirnya mendapatkan anggur beberapa hari sebelumnya, setelah membunuh sekelompok tentara bayaran yang menyebut diri mereka roh jahat. Saat kantong empedu beruang hitam tahap 6 memasuki perutnya, untaian energi hangat mulai mengalir ke tubuh Wang Xiaolong. Untaian mulai kecil, dan kemudian tumbuh lebih tebal dalam beberapa waktu. Wang Xiaolong dengan cepat mulai menjalankan hukum latihan taktik Asura untuk menyerap dan mengubah energi menjadi ki pertempuran. Dengan waktu kurang dari 1 bulan, ki pertempurannya telah meningkat jauh lebih cepat dengan melatih dan membunuh binatang iblis di Silver Moon Forest daripada saat dia berlatih dengan gila-gilaan di Wongklan Manor. Di Silver Moon Forest, dia akan bertemu dengan hal-hal yang membantu latihannya, seperti kantong empedu beruang hitam. Ini penting karena penghalang Orde ke-6 sulit ditembus.
Mereka yang memiliki 10 roh bela diri tingkat atas membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk menerobos dari puncak akhir prajurit Orde ke-5 menjadi prajurit Orde ke-6. Meskipun dia memiliki bakat bela diri kembar yang luar biasa, paling tidak, dia akan membutuhkan antara 5 bulan hingga setengah tahun sebelum dia bisa masuk ke Orde ke-6. Wang Xiaolong duduk bersila sambil memurnikan energi, sedangkan monyet ungu kecil mengunyah buah berwarna ungu yang tidak diketahui dari mana ia mengambilnya. Itu tidak pernah harus memperbaiki inti binatang yang ditelannya. Sepanjang waktu, VIHOU berjaga 10 meter jauhnya, benar-benar fokus pada area sekitarnya. Beberapa jam kemudian, Wang Xiaolong selesai memurnikan kantong empedu beruang hitam dan bangkit. Tidak hanya ki pertempurannya meningkat, tetapi fisiknya juga lebih keras, lebih kuat, dan lebih kencang, termasuk tendonnya dan ini meningkatkan daya ledak instannya. Wang Xiaolong memanggil pedangnya dan melompat, dan saat berada di udara, pedangnya menebas ke bawah. Lusinan sinar pedang berubah menjadi tetesan hujan setipis silet yang gerimis, meliputi area selebar 10 meter. Segala sesuatu dalam jarak 10 meter itu berubah menjadi debu. Teriakan samar bergema dari hujan setipis silet seolah-olah itu datang dari neraka, melanggar pikiran orang. Setelah itu, Wang Xiaolong mendarat. Setelah 1 bulan berlatih, jurus kedua keterampilan pedang Asura, air mata Asura akhirnya mencapai level penyelesaian minor. Dengan 1 lambaian, teriakan Asura bisa terdengar. Tapi dia masih jauh dari mencapai penyelesaian besar. Dengan setiap gelombang pedang, hujan yang seperti silet terkadang deras, atau mungkin lembut seperti air, terkadang mengamuk seperti sungai surgawi, dan terkadang tidak terbentuk. Itu adalah keadaan ketika air mata Asura mencapai tingkat penyelesaian utama. Saat ini, masing-masing gelombang Wang Xiaolong membawa hujan gerimis seperti silet, tetapi dia tidak memiliki kendali atas jangkauan atau ukurannya. Wang Xiaolong menghentikan latihannya dan menarik pedang Asura kembali ke pelukannya. Tiba-tiba, jari-jarinya melengkung dan mencakar mayat beruang hitam itu, mengabaikan ruang. Benang energi hitam pekat mengalir keluar dari mayat beruang hitam ke tubuh Wang Xiaolong melalui tangannya. Saat helai energi hitam mengalir ke tubuh Wang Xiaolong, dia berdiri di sana sementara cahaya hitam berkilauan di sekujur tubuhnya. Lalu tiba-tiba dia mencakar pohon besar yang jaraknya 10 meter. Langit tampak gelap saat 2 cakar hitam muncul di udara. Sebuah bang bergema di udara saat kedua cakar menghantam pohon besar itu, dan pohon itu tumbang, sementara area di sekitar cetakan cakar telah berubah menjadi hitam, memancarkan aura mematikan di udara. Dalam sebulan terakhir, Wang Xiaolong juga mulai berlatih keterampilan pertempuran lain yang disebutkan dalam ilustrasi, Cakar Iblis Asura. Hanya ada 5 jurus dalam Asura Demon Claw, tetapi setelah mencapai tingkat penyelesaian utama, setiap jurus memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Langkah yang ditampilkan Wang Xiaolong sebelumnya disebut Hiss of a Thousand Demons. Ketika gerakan ini mencapai penyelesaian besar dan menyerang, ribuan setan akan muncul dan menutupi langit, menyapu semua yang menghalangi jalannya. Namun, dalam pukulan Wang Xiaolong sebelumnya, bahkan tidak ada 1 setan pun yang muncul. Sepertinya aku perlu lebih berusaha berlatih Cakar Iblis Asura, Wang Xiaolong berkata pada dirinya sendiri. Masalah dengan berlatih Asura Demon Claw adalah bahwa ia memiliki 1 persyaratan utama, seseorang harus menyerap ki darah jiwa dari mayat yang baru saja meninggal, terlepas dari apakah itu manusia atau binatang. Untaian energi hitam dari beruang hitam yang dia serap sebelumnya adalah ki darah jiwanya. Karena kebutuhan untuk menyerap ki darah jiwa, Wang Xiaolong tidak dapat berlatih Cakar Iblis Asura ketika dia kembali ke rumah. Tiba-tiba, suara langkah kaki dan suara manusia yang samar terdengar dari jauh. VIHOU langsung tiba di belakang Wang Xiaolong dalam sekejap sementara monyet ungu kecil itu melompat turun dari pohon dan hinggap di bahu Xiaolong. Mari kita hindari mereka, kata Wang Xiaolong setelah memikirkannya sejenak. Dengan cepat Wang Xiaolong, VIHOU, dan monyet ungu kecil itu terbang ke pohon dengan dedaunan lebat agak jauh dan bersembunyi. Sama seperti mereka telah bersembunyi di antara pohon, agak jauh, Wang Xiaolong masih bisa melihat sekelompok orang bergerak ke arah mereka, mengenakan pakaian ungu. Mereka adalah murid sekte pedang berjubah ungu.
Melihat bahwa mereka adalah murid dari sekte pedang berjubah ungu, Wang Xiaolong sedikit terkejut dan menahan napas. Penatua Chen, sudah 1 bulan dan senior Chang belum bertemu dengan kami, mungkinkah sesuatu terjadi pada mereka? Salah satu murid sekte pedang berjubah ungu bertanya. Alis abu-abu tebal Chen Feng berkerut, kelompok murid Chang Liang belum bertemu dengan mereka, jadi sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di mata Chen Feng. HMPH, mereka yang berani membunuh murid dari sekte pedang jubah ungu kita lelah hidup. Yang lain menambahkan, jika kami menemukan mereka, kami akan memusnahkan 9 generasi dari garis keturunan mereka. Chen Feng menoleh dan bertanya kepada salah satu murid, apakah kamu sudah menemukan 2 murid Cosmic Star Academy? Sebulan yang lalu, Chang Liang mengejar keduanya sebelum timnya menghilang. Selama mereka menemukan murid Cosmic Star Academy, mereka akan tahu apa yang terjadi pada Chen Liang dan timnya. Melaporkan kepada penatua Chen, menurut pesan dari murid-murid kami, para murid Cosmic Star Academy berada di suatu tempat di dekat Poison Mist Valley. Seorang murid menanggapi dengan hormat. Lembah kabut racun. Alis Chen Feng berkerut saat dia berkata dengan dingin, kalian semua ikuti aku, kita akan pergi ke lembah kabut racun sekarang. Ya, penatua Chen. Beberapa saat kemudian, para murid dari sekte pedang berjubah ungu pergi. Setelah sosok berjubah ungu itu pergi dan tidak terlihat lagi, Wang Xiaolong dan Fei Hao keluar dari tempat persembunyian mereka. Sovereign, haruskah kita menuju ke Poison Mist Valley? Fei Hao bertanya, kamu harus tahu bahwa lembah kabut racun adalah salah satu dari 3 tempat paling berbahaya di hutan bulan perak. Salah satu dari 3 yang paling berbahaya? Wang Xiaolong merenung sejenak dan kemudian berkata, ayo pergi dan melihat-lihat. Dengan demikian, 2 orang dan seekor monyet mengikuti di belakang murid sekte pedang berjubah ungu menuju lembah kabut racun, tidak jauh dari tempat mereka berada dan hanya setelah 1 hari perjalanan, mereka tiba di lembah kabut beracun. Mereka berdiri di pintu masuk lembah kabut racun dan menyaksikan kabut abu-abu beracun bergaris-garis dengan sesuatu yang hijau melayang di udara. Chen Feng melambaikan tangannya dan berkata, menyebar dan mencari. Para murid sekte pedang berjubah ungu menjawab dengan hormat dan menyebar. Beberapa saat kemudian, seorang murid melaporkan, Elder Chen, ada beberapa bekas pertempuran di depan. Oh, ayo pergi dan lihat. Bab 34, dibingkai. Chen Feng dan beberapa murid sekte pedang berjubah ungu bergerak cepat menuju tempat pertarungan, ada jejak kaki berantakan yang dicap ke tanah dan bekas pedang di pohon-pohon di sekitarnya. Chen Feng terus mengikuti jejak kaki sementara murid-murid lainnya mengikutinya dari dekat. Setelah mereka berjalan sekitar 20 li, mereka menambah kecepatan setelah mendengar suara pertempuran di dekatnya. Beberapa detik kemudian, Chen Feng melihat 5 orang berjubah hitam bertarung melawan seorang pria dan wanita muda yang berpakaian biru. Pria dan wanita muda itu adalah murid dari Cosmic Star Academy yang selama ini mereka cari. Chen Feng senang dengan pergantian peristiwa dan dengan cepat memberi isyarat kepada para murid sekte pedang berjubah ungu untuk menyebar dan mengepung 7 orang yang sedang bertarung. Murid Akademi Bintang Kosmik dan penyerang berjubah hitam terkejut saat dikepung, dan mereka segera berhenti berkelahi. Chen Feng berjalan perlahan ke depan sambil melirik ke 7 orang itu, tiba-tiba, dia menunjuk ke 5 orang berjubah hitam dan berkata kepada sekelompok murid, kalian semua, urus mereka. Ya, penatua Chen. Ekspresi ke-5 orang berjubah hitam memucat, dan salah satu dari mereka berkata dengan mendesak, senior, tunggu. Kami adalah murid dari sekte pasir hitam, dan sekte pasir hitam tidak memiliki dendam dengan sekte pedang berjubah ungu, bukan dendam? Chen Feng mencemooh, apakah menurutmu kami perlu alasan untuk membunuh kalian semua? Jika Anda bersikeras pada suatu alasan, biarlah, saya akan memberi Anda satu. Saya menemukan Anda tidak menyenangkan untuk dilihat, itulah alasannya. Murid sekte pasir hitam ingin mengatakan lebih banyak, tetapi seberkas cahaya pedang yang tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh memotongnya. Murid-murid sekte pedang berjubah ungu meluncurkan serangan mereka dan orang-orang sekte pasir hitam membeku ketakutan pada kekuatan serangan yang masuk. Mereka dipangkas seperti rumput dan beberapa saat kemudian mereka semua mati, darah mereka berceceran saat perlahan meresap ke dalam tanah coklat.
Kedua murid dari Cosmic Star Academy lumpuh karena ketakutan. Mereka sudah mencoba melarikan diri 2 kali tetapi didorong kembali oleh murid sekte pedang berjubah ungu lainnya yang telah menutup area tersebut. Chen Feng memandang pasangan itu dan bertanya dengan nada sedingin es, apakah Anda membunuh 10 atau lebih murid kami? Pria dan wanita muda itu ketakutan. Pria muda itu tiba-tiba berkata, "Senior, ini salah paham. Kami tidak membunuh sesama murid Anda. Dengan kekuatan kami saat ini, bagaimana kami bisa?" Gadis muda itu menimpali, berkata, "Benar, itu benar senior. Pembunuhnya adalah seorang pria dengan variasi roh bela diri Sungai Perak. Kami tidak ada hubungannya sama sekali." Metode Chen Feng menyipit, variasi roh bela diri Sungai Perak. "Ya, senior. Orang itu juga merebut peta harta karun. Peta harta karun tidak ada pada kita lagi, tolong biarkan kami pergi, senior." Pemuda itu menjelaskan lebih lanjut. Niat membunuh yang kuat melintas di mata Wang Xiaolong ketika dia mendengar ini. Dia tidak mengharapkan 2 orang yang dia selamatkan, untuk menjaga hidup mereka tidak hanya mengungkap semua yang terjadi hari itu tetapi bahkan menjebak dia dan VIHOU karena mengambil beberapa peta harta karun. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat sudut dari apa yang disebut peta harta karun ini. Chen Feng mencibir saat melihat kedua murid dari Cosmic Star Academy, "Kamu tidak memiliki peta harta karun." Chen Feng tidak meragukannya ketika mereka mengatakan tidak membunuh Chang Liang dan yang lainnya, tapi dia tidak percaya peta harta karun tidak ada pada mereka. "Senior, peta harta karun benar-benar." Gadis muda itu menekankan lagi, tetapi suaranya menghilang di tengah. Dia melebar karena terkejut saat dia menatap satu titik di belakang Chen Feng. Bingung, Chen Feng berbalik 180 derajat dan melihat sekitar 10 meter jauhnya, berdiri seorang anak laki-laki berusia 7-8 tahun dan seorang pria paruh baya yang tinggi tanpa dia menyadari kehadiran mereka. Selain itu, ada seekor monyet kecil yang lucu di bahu anak laki-laki itu. "Senior, itu dialah yang membunuh murid sektemu murid perempuan Cosmic Stars Academy," menjadi linglung, dan kemudian menjerit kegirangan, jarinya menunjuk ke arah VIHOU. Sebelumnya, dia takut Chen Feng tidak akan mempercayainya, sekarang, bukankah bagus jika VIHOU tiba-tiba muncul di hadapan mereka? "Ya, itu mereka. Senior, peta harta karun ada bersamanya." Dialah yang mengambil peta harta karun itu. Mata murid laki-laki itu berbinar dan dia menunjuk ke arah VIHOU sambil berteriak keras. Chen Feng menatap Wang Xiaolong dan VIHOU berjalan ke arah mereka di bawah pengawasan Chen Feng. Wang Xiaolong dan VIHOU melintasi jarak di antara mereka dan berdiri tidak jauh dari mereka. "Kamu adalah orang yang membunuh murid-murid sekte pedang berjubah unguku?" Chen Feng menatap VIHOU dengan dingin. VIHOU tidak berbicara. Sama seperti Wang Xiaolong, dia hanya menatap dingin kedua murid Cosmic Star Academy. Wang Xiaolong memandangi mereka berdua, dan suaranya yang dingin terdengar, "Kalian berdua pantas mati." Ekspresi mereka segera berubah jelek. Tapi, dengan sangat cepat pemuda itu menenangkan diri dan menyeringai, menatap Wang Xiaolong, "Nak, kamu membunuh murid-murid sekte pedang berjubah ungu, aku menyarankanmu untuk menyerahkan peta harta karun dengan patuh kepada senior yang terhormat ini dan kemudian berlutut dan memohon belas kasihan. Mungkin, kamu bisa mempertahankan hidup kecilmu, jika tidak, hei." Meskipun dia tahu VIHOU sangat kuat, namun, di sampingnya adalah tetua dari sekte pedang berjubah ungu, yang berarti dia setidaknya seorang prajurit Orde ke-10. Dia tidak percaya VIHOU begitu kuat sehingga dia bisa mengabaikan prajurit Orde ke-10. Mereka bisa menemukan cara untuk melarikan diri ketika kedua belah pihak saling bertarung. Keduanya sama sekali tidak menempatkannya di mati mereka. VIHOU mengabaikannya, dan seorang anak kecil seperti Wang Xiaolong menegur dua murid Cosmic Star Academy di depannya. Dengan identitasnya sebagai tetua sekte pedang berjubah ungu, tidak masalah kemana dia pergi, dia akan disambut oleh keluarga kerajaan dan keluarga terkenal. Terlepas dari semua itu, seorang anak yang lemah sebenarnya berani mengabaikannya. Wajah Chen Feng sangat suram. Namun, dia tidak terburu-buru untuk menyerang, meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Pihak lain berani berjalan lurus ke arah mereka. Mereka pasti memiliki sesuatu di lengan baju mereka. Kali ini,
Dua tetua sekte pedang berjubah ungu dikirim ke hutan bulan perak. Jadi ada penatua lain, Fu Yuan. Dan mereka memiliki alat komunikasi khusus. Segera, penatua lainnya akan bergegas untuk membantu mereka. Chen Feng menatap dingin ke arah Wang Xiaolong dan Fei Hao, ketika penatua Fu Yuan tiba, hihi. Pada saat ini, tatapan Wang Xiaolong seperti pisau tajam yang memotong Chen Feng, seolah-olah dia melihat ke dalam hatinya dan tahu apa yang dia pikirkan. Wang Xiaolong berkata kepada Fei Hao, monyet kecil dan aku akan menangani keduanya, kamu yang menangani sisanya. Ya, Chuan muda. Jawab Fei Hao. Wang Xiaolong dan Fei Hao terbang ke arah yang berbeda pada saat bersamaan. Dalam sekejap mata, Wang Xiaolong mencapai murid-murid Cosmic Star Academy, sementara Fei Hao datang di depan Chen Feng, tubuhnya sedikit condong, dan sebuah pedang menebas Chen Feng, keterampilan pedang luohan. Serangan mendadak itu mengejutkan Chen Feng, tubuhnya berputar seperti gasing yang berputar, menghindari serangan pedang Fei Hao. Keringat dingin mengalir di punggungnya, tiba-tiba teriakan melengking terdengar di sampingnya. Dia berbalik dan melihat Fei Hao baru saja menusuk tenggorokan seorang murid dengan pedangnya. Namun, pasangan pria dan wanita muda itu tercengang selama beberapa detik ketika mereka melihat seorang anak seperti Wang Xiaolong mendekati mereka. Merasa gembira, keduanya percaya diri dengan puncak kekuatan Orde ke-6 mereka, betapa mudahnya berurusan dengan anak kecil dan monyet. Bab 35, Penguatan Semangat Bela Diri. Pria dan wanita muda itu melompat ke arah Wang Xiaolong dan monyet ungu kecil itu. Wang Xiaolong mencibir saat dia melihat mereka berdua bergegas ke arahnya. Dengan sangat senang, dia mewujudkan Blades of Asura di tangannya, dan dia perlahan mengucapkan, Tempest of Hell. Ratusan sinar cahaya muncul dari bilahnya dan berkumpul menjadi dua pusaran besar yang berputar dengan intensitas. Ratapan memenuhi udara, menyebabkan hati orang menggigil ketakutan. Rasa takut yang mendalam mengalahkan kedua murid Akademi Bintang Kosmik, yang sekarang ingin mundur, tetapi sudah terlambat karena pusaran yang diciptakan oleh serangan Tempest of Hell telah mencapai mereka. Pedang Bintang Luo. Galaksi tak terbayangkan. Melihat serangan yang masuk, sinar dingin berkedip di mata pemuda itu dan ki pertempurannya melonjak dengan gelombang pedang panjangnya dan dia mengirimkan semburan cahaya bintang lamban tajam yang bertabrakan dengan Tempest of Hell. Gadis muda itu juga mengayunkan pedangnya dan meluncurkan serangan balasannya sendiri. Mendering, mendering, mendering. Rantai ledakan terdengar seolah-olah mereka telah bertukar lebih dari satu gerakan. Namun, Tempest of Hell tidak melambat sama sekali, dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas telah merusak banyak bintang yang berkelap-kelip dan berlanjut menuju sinar pedang yang terang. Puh! Setelah dihantam oleh Tempest of Hell, mereka berdua berputar dan menabrak pohon besar beberapa meter jauhnya, merobohkan pohon dan menyemburkan darah dari mulut mereka saat mereka jatuh ke tanah. Pakaian mereka telah dicabik-cabik menjadi potongan-potongan kecil, dan darah mengalir dari daging mereka yang dimutilasi seolah-olah mereka telah menerima 100 tebasan. Bahkan wajah mereka tidak luput dari darah segar yang menetes dari beberapa luka di kedua wajah mereka. Meskipun mereka dalam keadaan menyedihkan, mereka masih hidup. Wang Xiaolong sengaja memilih untuk tidak membunuh mereka dengan serangan pertama. Luka dari serangan Tempest of Hell akan menyebabkan mereka menderita rasa sakit yang luar biasa saat itu mengamuk di tubuh mereka menghancurkan segalanya dari dalam. Wang Xiaolong ingin mereka menderita dan mengalami rasa sakit yang menyiksa seperti ini. Pasangan dari Cosmic Star Academy berguling-guling di tanah dengan sangat kesakitan, berteriak kesakitan sampai mereka menjadi serak. Murid sekte pedang berjubah ungu berbalik ke arah sumber teriakan dan melihat pemandangan tragis, mereka langsung memucat. Apa? Bocah lemah itu sebenarnya sekuat itu, tanda seru. Chen Feng dilanda ketidakpercayaan saat dia menatap Wang Xiaolong, yang berdiri dengan pedang Asura di tangannya. Benar-benar sulit dipercaya meskipun melihatnya dengan matanya sendiri. Seorang anak nakal berusia 8 atau 9 tahun yang tampak lemah benar-benar mengalahkan dua prajurit puncak Orde ke-6. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada monster seperti itu? Bahkan Sovereign yang dihormati, ketika dia berusia 8 atau 9 tahun tidak akan secemerlang ini. Pada saat Chen Feng menghabiskan waktu dengan syok, beberapa jeritan tiba-tiba meledak.
Chen Feng yang masih bingung berbalik dan melihat bahwa pedang Fei Hao telah menembus tenggorokan 5 murid lagi saat mereka terganggu. Chen Feng bingung dan marah pada saat yang sama, betapa bodohnya. Dengan cepat, panggil roh bela diri Anda, dan dapatkan formasi Blood Wolf Killing Array. Setelah mengatakan itu, cahaya menyilaukan meledak dari tubuhnya, dan seekor serigala besar muncul di belakang Chen Feng. Matanya berwarna merah darah, bulunya abu-abu keperakan dan ada pola hitam pekat di antara bulu abu-abu keperakan. Ini adalah roh bela diri binatang buasnya, spesies serigala, serigala langit. Melihat bahwa Chen Feng telah melepaskan semangat bela dirinya, murid lain dari sekte pedang berjubah ungu dengan cepat mengikuti. Roh bela diri ketujuh murid semuanya adalah serigala. Beberapa roh bela diri mereka memiliki mata berwarna emas, beberapa memiliki 2 ekor, dan beberapa bahkan seluruhnya hitam pekat. Meskipun roh bela diri para murid ini tidak sama dengan serigala langit Chen Feng, mereka semua adalah roh jenis serigala. Bahkan Wang Xiaolong tertegun saat melihat ini. Kemudian mereka dengan cepat membentuk formasi dengan Chen Feng sebagai pusatnya sebelum sepenuhnya melepaskan ki pertempuran mereka. Roh bela diri mereka terbang menuju serigala langit Chen Feng, dan aura yang kuat keluar dari serigala langit Chen Feng saat 8 roh bela diri serigala tampaknya telah bergabung bersama. Secara umum, orang-orang yang memiliki roh bela diri serupa dapat menyalurkan energi mereka bersama-sama dengan menggunakan hukum latihan atau larik, melipat gandakan kekuatan dan kekuatan mereka. Aura ketujuh murid sekte pedang berjubah ungu dan Chen Feng ini meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Fei Hao sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa murid-murid dari sekte pedang berjubah ungu ini semua bisa memiliki roh bela diri tipe serigala. Tapi melihat ke-8 dari mereka telah masuk ke dalam formasi susunan, dia mengejek dan cahaya perak bersinar dari tubuhnya seperti matahari berwarna perak, dan sungai perak menjadi terlihat saat mengelilingi Fei Hao. Dengan setiap belokan, cahaya perak yang bersinar dari tubuhnya menjadi lebih terang saat sungai perak tumbuh lebih besar. Penguatan semangat bela diri. Chen Feng berseru ngeri saat melihat transformasi yang disebabkan oleh semangat bela diri Fei Hao. Ya, ini adalah penguatan semangat bela diri. Dan ini adalah kemampuan supranatural roh bela diri Fei Hao. Penguatan sungai perak Fei Hao akan memungkinkan kemampuan Fei Hao menjadi 5 kali lebih kuat, kekuatannya meningkat setengahnya pada saat bersamaan. Dengan peningkatan 5 kali, sungai perak Fei Hao melebar beberapa meter dan panjangnya lebih dari selusin meter. Begitu Fei Hao sepenuhnya bergabung dengan semangat bela dirinya dengan peningkatan kekuatan 5 kali lipat, seolah-olah dia telah berubah menjadi sungai perak, tulang, kulit, dan dagingnya menghilang. Menyerang. Chen Feng meraung sementara rasa takut mencengkeramnya, dan tanpa peringatan sebuah jejak tangan menjulang di atas Fei Hao dan kepala serigala besar merentangkan rahangnya terbuka lebar. Telapak serigala langit. Seekor serigala yang agung menutupi langit dan aumannya menggema di seluruh hutan. 7 murid sekte pedang berjubah ungu juga meluncurkan serangan pada saat yang sama. Semuanya mengirimkan kepala serigala, yang relatif lebih kecil dari kepala Chen Feng. Melihat ini, mata Fei Hao menjadi pendendam, dia mengangkat tangannya dan mengirimkan pukulan yang kuat. Tinju penghancur hati, tinju penghancur hati. Saat jejak tinju menembus udara, sesuatu sepertinya telah retak. 8 kepala serigala meledak dan 8 yang meluncurkan serangan itu terguncang dan meledak. Hanya Chen Feng yang bernasib sedikit lebih baik dari yang lain, berhasil menstabilkan dirinya setelah didorong sejauh 10 meter. Ketika ketujuh murid itu jatuh ke tanah, suara letupan terdengar dari tubuh mereka, masing-masing letupan menyebabkan mereka gemetar tanpa sadar sampai ketujuh dari mereka mati di tempat mereka terbaring. Suara letupan yang sama dapat terdengar dari tubuh Chen Feng, tetapi dalam kasusnya setiap kali letupan terdengar, darah menyembur keluar dari mulutnya membuatnya ketakutan dan ketakutan. Keterampilan bertarung macam apa ini? Tanda seru. Dia bertanya-tanya. Tanpa ragu, dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Melihat ini, tubuh Fei Hao berkilauan dan mengalir seperti sungai, memotong jalan Chen Feng, lalu dengan memutar tubuhnya, Fei Hao mendorong Chen Feng kembali ke posisi semula. Wang Xiaolong lega, mereka tidak bisa membiarkan Chen Feng melarikan diri.
Dia berbalik dan berjalan perlahan menuju dua murid Akademi Bintang Kosmik. Keduanya masih berguling-guling di tanah dengan rasa sakit yang luar biasa, darah dan kotoran yang berlumuran membuat mereka sulit dikenali. Aku mohon, tolong biarkan aku pergi. Peta harta karun, aku akan memberikannya padamu, kata pemuda itu ketika melihat Wong Xiaolong berjalan ke arah mereka. Wong Xiaolong tidak mengatakan apa-apa. Saat dia melihat pemuda itu dengan ekspresi dingin, dia menggunakan Blades of Asura di tangannya dan menggorok lehernya, mengakhiri teriakannya yang menyedihkan. Ketakutan, gadis muda itu hendak mengatakan sesuatu ketika Wong Xiaolong menyuruhnya pergi dengan lambaian pedangnya. Setelah dia membunuh keduanya dari Cosmic Star Academy, Wong Xiaolong mengingat Blades of Asura, dia mencari dan menemukan sepotong peta dari tubuh pemuda itu. Di permukaan peta ini, ada gambar monyet. Membandingkan gambar dan monyet kecil di sampingnya, satu pikiran terlintas di benaknya, kemiripan seperti itu,